I'll blow up into smithereens and spew my tiny symphony all up and down a city street while trying to put my mind at ease, like finishing this melody. This feels like a necessity, so this could be the death of me, or maybe just a better me. Now coming with the timpanis and take a shot at anything. I know I'm not there mentally, but you could be the remedy. So let me Korupsi adalah salah satu masalah besar di banyak negara, termasuk Indonesia. Korupsi terjadi ketika seseorang menggunakan posisi atau kekuasaannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara yang tidak sah, seperti mengambil uang negara atau suap. Tapi, kenapa korupsi bisa terjadi? Apa yang menyebabkan orang terjebak dalam praktik korupsi? Nah, untuk itu, kita perlu mengenal beberapa faktor penyebab korupsi. Jenis faktor penyebab korupsi. Yang pertama ada faktor individu atau pribadi, keserakahan. Banyak orang yang sudah cukup tetapi mereka ingin lebih banyak lagi. Keinginan untuk terus mendapatkan kekayaan tanpa batas bisa mendorong seseorang melakukan korupsi. Moral yang lemah, ketika seseorang tidak memiliki rasa malu atau tidak merasa bersalah, dia akan cenderung menganggap korupsi sebagai hal yang biasa dan tidak masalah. Gaya hidup konsumtif. Keinginan untuk hidup mewah dan mengikuti gaya hidup orang-orang sukses bisa membuat seseorang terjebak dalam korupsi. Tekanan sosial untuk tampil kaya atau terlihat sukses membuat beberapa orang melakukan cara yang salah untuk mencapai itu. Kedua, ada faktor sosial atau budaya. Semua orang juga begitu. Dalam lingkungan yang permisif terhadap korupsi, orang jadi menganggap bahwa korupsi itu adalah hal biasa. Kalau semua orang melakukannya, mengapa mereka tidak? Jika pemimpin tidak menjadi teladan, maka bawahannya akan merasa bahwa itu adalah hal yang baik dilakukan. Tanpa teladan yang baik, korupsi akan terus berlanjut. Lingkungan yang toleran terhadap korupsi. Jika dalam lingkungan kita tidak ada sanksi yang tegas terhadap orang yang korupsi, atau bahkan ada yang diam saja, maka korupsi akan semakin merajalela. Kemudian ada faktor sistem dan kelembagaan. Pertama ada lemahnya pengawasan dan transparansi. Salah satu alasan korupsi bisa terjadi adalah karena tidak ada pengawasan yang cukup. Anggaran negara atau dana publik seringkali tidak jelas penggunanya karena kurangnya transparansi. Kemudian ada hukum yang tidak tegas. Jika orang yang korupsi tidak mendapat hukuman yang berat atau bahkan bebas dari hukuman, mereka akan merasa bisa terus melakukan korupsi tanpa takut dihukum. Kemudian yang terakhir ada birokrasi yang rumit. Proses birokrasi yang rumit berbelit-belit sering memberi peluang bagi orang untuk melakukan korupsi, misalnya dengan menyogok untuk mempercepat proses. Yang keempat, ada faktor ekonomi. Gaji yang tidak sesuai dengan beban kerja. Pegawai negeri atau aparat yang merasa gajinya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup bisa tergoda untuk mencari uang tambahan melalui cara yang salah, seperti melakukan korupsi. Kemiskinan dan kesenjangan sosial. Ketika ada ketimpangan sosial yang besar, orang yang hidup dalam kemiskinan mungkin merasa bahwa satu-satunya cara untuk bertahan hidup adalah dengan terlibat dalam korupsi. Contoh kasus korupsi. Berdasarkan faktor penyebab korupsi di proyek infrastruktur, ini sering terjadi karena faktor lemahnya pengawasan dan penegakan hukum yang tidak tegas, serta adanya celah dalam birokrasi yang rumit. Korupsi dana sosial. Dalam kasus seperti ini, faktor keserakahan dan gaya hidup konsumtif sangat terlibat, di mana dana yang seharusnya digunakan untuk bantuan justru disalahgunakan. Korupsi dalam pengadaan barang. Faktor moral yang lemah dan budaya permisif sering kali menjadi penyebab utama karena tidak ada sanksi yang jelas bagi pelakunya tersebut. Pajak